Oke, bagian pertama dari sistem saraf yang akan kita bahas adalah tentang penyusun dari sel saraf itu sendiri yang dinamakan dengan sel saraf atau dikenal dengan neuron. Oke, kita akan coba bahas bagian-bagian dari sebuah neuron. Yang pertama, kalian lihat bagian terbesar dari sebuah neuron, ada bagian penggembungan di sini. Ini yang dinamakan dengan bagian utama dari sel, dinamakan badan sel. Di sini tempat terjadinya metabolisme utama, penghasilan energi, dan yang lain-lain di badan sel. Tentu dalam sebuah sel ada pengatur utama. Di sini kita lihat ada inti sel. Badan sel, inti sel dari sebuah neuron. Dari badan sel, kita akan melihat ada percabangan-percabangan. Kalian lihat di sini yang menonjol-nonjol keluar dari badan sel yang nantinya bercabang-cabang lagi lebih kecil. Ini berperan untuk berhubungan dengan sel-sel saraf yang lainnya yang dinamakan dengan dendrit. Selain dendrit, ada percabangan lain yang lebih panjang yang nantinya percabangan ini dinamakan akson atau nerit. Akson atau nerit ini kita akan lihat ada bagian yang terbungkus. Saya gambarkan di sini dengan warna-warna ungu. Ini adalah pembungkus-pembungkus dari eh, akson atau nerit. Tapi ada juga yang tidak terbungkus. Nah, bagian yang tidak terbungkus yang di sini ini dinamakan dengan nodus ranvier. Nah, nodus ranvier ini nanti berperan dalam mempercepat maju rangsang, dan bagian-bagian pembungkus ini dinamakan dengan selubung mielin. Selubung mielin ini sebenarnya tidak hanya selubung saja, tidak hanya selaput saja, tapi kalian lihat di sini, ini ada sebuah sel sebenarnya yang utuh terdapat atau bersatu terintegrasi dengan selubung mielin. Yang kalau saya gambarkan seperti ini misalkan selubung-selubung mielin, ini tempat aksonnya. Di sini di bagian atas dari selubung mielin itu terdapat sel yang nantinya sebenarnya yang membentuk selubung mielin itu, yang dinamakan dengan sel Schwann. Jadi sel Schwann ini salah satu penyokong kerja dari neuron. Ujung akson kemudian nanti akan bercabang-cabang lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menggembung, terdapat penggembungan-penggembungan yang ini dinamakan dengan ujung akson. Ini adalah bagian-bagian utama dari sebuah neuron, sebuah badan sel. Inti sel, dendrit, akson, selubung mielin, ini pembungkus-pembungkusnya dengan sel Schwann. Ada bagian-bagian yang tidak terbungkus yang dinamakan dengan nodus ranvier dan juga ujung-ujung akson. Oke. Ternyata di dalam tubuh kita, sel saraf itu tidak semuanya berbentuk seperti ini. Ini hanya gambaran yang umum. Terdapat berbagai jenis sel saraf. Kita lihat di sini. Ini adalah jenis-jenis dari sel saraf. Jenis-jenis sel saraf ini kita bisa bagi berdasarkan strukturnya. Bagaimana cara kita mengenali dari perbedaan strukturnya? Patokan utama kita lihat dari badan selnya. Ini badan sel, ini juga badan sel, ini juga badan sel. Kita lihat berapa jumlah percabangan yang keluar dari badan sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan dendrit dan kemudian ini akson. Kita lihat banyak sekali percabangan yang keluar dari badan sel. Karena banyak percabangan, maka jenis neuron ini atau jenis sel saraf ini dinamakan dengan multipolar neuron atau neuron multipolar. Sedangkan kalau di sini kita akan lihat hanya dua percabangan, 1, 2. Maka jenis sel saraf ini kita namakan dengan neuron bipolar atau bipolar neuron. Sedangkan kalau yang terakhir kita lihat cabangnya cuma satu, nanti bercabang lagi. Maka ini yang dinamakan dengan neuron unipolar. Jadi berdasarkan strukturnya, neuron itu kita bisa bagi menjadi neuron multipolar, bipolar, dan unipolar. Tidak hanya berdasarkan strukturnya, neuron juga ternyata dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Saya gambarkan di sini, ini terdapat 3 jenis neuron. Yang pertama ada neuron sensorik, ada neuron asosiasi atau penghubung, konektor, dan juga ada neuron motor atau kita kenal motorik.
Ketiga neuron ini berbeda karena memang fungsinya yang berbeda. Kalau saya gambarkan, rangsang atau impuls itu akan berjalan yang pertama dari sensori menuju asosiasi. Asosiasi nanti akan dilanjutkan untuk disampaikan ke neuron motor, dan neuron motor nanti akan dilanjutkan lagi ke bagian yang lain. Nah, bagian yang pertama yang fungsinya sebagai penghasil dari rangsang itu sendiri itu adalah indera yang dikenal dengan reseptor. Reseptor menuju ke asosiasi ke motor dan nanti akan diterima QE atau efektor. Reseptor, asosiasi, efektor nanti akan dihubungkan oleh sensorik dan motor. Nah, jadi ketiga sel saraf ini akan berbeda karena fungsi yang berbeda. Kalau saya beri garis penegas di sini, saraf asosiasi itu hanya terdapat dalam pusat saraf. Pusat saraf yang nantinya menerima rangsang dari saraf sensorik, dilanjutkan asosiasi dan dilanjutkan ke motor. Jadi tiga sel saraf ini berbeda karena memiliki fungsi yang berbeda. Sensorik mengirimkan rangsang dari reseptor menuju pusat saraf atau sebenarnya ke saraf asosiasi. Asosiasi penghubung dari sensorik menuju motorik, dan nanti sel saraf motorik berfungsi untuk menerima rangsang dari pusat saraf untuk dilanjutkan ke efektor. Ini adalah jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Untuk lebih jauhnya mengenai jalannya rangsang dan juga mengenai pusat-pusat saraf, sistem saraf penting, kita akan bahas dalam materi berikutnya.